Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Kami menyapa kepada seluruh pengunjung Manado Town Square. Masih bersama kami di Pameran Kesehatan Sulawesi Utara Healthy Week 2024 bersama Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan tema transformasi kesehatan Sulawesi Utara menuju Indonesia Emas di Atrium Manado Mantos 3. Perkenalkan saya Hidayat dan saat ini saya akan menemani Ibu Sari, silakan duduk Bu. Terima kasih Mas Hidayat. Iya, saya akan menemani Ibu Dotranda Sarina Apoteker yang merupakan PFM Ahli Madya dari Balai Besar POM di Manado. Nah, tema kita pada malam hari ini yaitu UMKM hebat mendukung Sulawesi Utara sehat menuju Indonesia emas. Bagaimana Bu hari ini, sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Hidayat. Sudah siap untuk sharing? Siaplah. Kita melangkah ke pertanyaan pertama. Selama ini mungkin para pengunjung Manado Town Square taunya bahwa BPOM itu adalah pengawas obat dan makanan. Namun apakah memang seperti itu di Badan POM? Terima kasih Mas Hidayat ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin menyapa dulu para pengunjung yang hadir pada malam hari ini dan ikut meramaikan acara kita pada malam ini. Selamat malam para pengunjung. Malam. Selamat malam, salam sehat semuanya. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan fungsi dari Badan POM ya. Jadi Badan POM dalam hal ini mempunyai fungsi bukan hanya dalam hal pengawasan obat dan makanannya. Jadi ada fungsi terkait dengan pemeriksaan. Jadi fungsi pemeriksaan ini ada dua seksi di situ, ada sertifikasi dan ada inspeksi. Inspeksi itu melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi yang ada di catchment area Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, di mana saya ingin menyampaikan juga kepada para pengunjung di sini bahwa catchment area untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado itu untuk seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Di luar 3 kepulauan, karena di 3 kepulauan ini itu sudah ada UPT tersendiri yaitu Loka Pengawas Obat dan Makanan. Jadi catchment area Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk seluruh Sulawesi Utara. Jadi kita melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk 13 kabupaten kota. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga fungsi informasi Infokom. Jadi fungsi Infokom itu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi mengajak masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Jadi dengan cara memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara memilih produk obat dan makanan yang aman. Kemudian ada fungsi penindakan. Jadi ada fungsi penindakan terkait dengan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau ada di istilah kami ada pelaku usaha yang nakal ya, yang nakal dalam artian di sini itu melakukan kejahatan terkait dengan obat dan makanan itu dilakukan oleh bidang penindakan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga fungsi pengujian. Jadi ada fungsi pengujian. Pengujian ini melakukan pengujian terhadap produk-produk obat dan makanan yang beredar di Sulawesi Utara untuk menjamin agar masyarakat mengkonsumsi obat dan makanan yang aman, seperti itu. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, mungkin perlu ditambahkan bahwa jenis produk
Ya. atau fasilitas apa saja yang mungkin bisa disertifikasi di Badan POM? Ya, baik. Produk-produknya dalam hal ini Badan POM, jadi pengawas obat dan makanan. Obat dan makanan di sini dalam artian luas. Jadi bukan hanya obat dan makanan saja, tetapi di dalamnya itu ada produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dan makanan. Makanan juga kan ada minuman juga. Jadi semua produk itu termasuk yang diawasi oleh Badan POM. Seperti itu. Mungkin terkait mengenai UMKM, karena berdasarkan tema kita tadi bahwa UMKM menuju Indonesia Emas. Nah, seperti UMKM, seperti apa saja yang mendapat fasilitas atau pendampingan dari Badan POM? Ataukah mungkin ada persyaratan khusus? Persyaratan khusus ya bagi kami, cuma mengharapkan UMKM ini yang berproduksi secara terus-menerus. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan izin aja, setelah mendapatkan izin itu sudah tidak berproduksi lagi. Dan terutama harus memiliki NIB ya seperti itu, Mas. Nah, beralih ke pemberitaan yang muncul mungkin di media sosial atau WhatsApp group terkait keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapinya? Terkait dengan obat dan makanan ya, agar produk-produk obat dan makanan ini bisa dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat, itu dilakukan pengawasan terhadap obat dan makanan ini. Betul. Jadi bukan kata, ada slogan ya? Jadi iya, kita punya slogan ya. Jadi bukan kata orang, tetapi perhatikan kata BPOM. Pastikan kata BPOM. Jadi ada slogannya, perhatikan kata BPOM, bukan kata orang. Nah, mungkin selanjutnya masih ada. Selanjutnya kan ini sudah canggih ya Bu ya. Mungkin bisa di-share mungkin dari Balai Besar POM di Manado, sosmednya ataupun nomor WhatsApp-nya dan lain-lain. Bisa ditampilkan adik-adik dari itu, dan kalau misalnya di sini belum itu bisa mengunjungi nanti stand dari BPOM Manado ya. BPOM Manado. Jadi di sini juga ada. Mana tadi itu? Selain itu, menghadirkan terobosan pendampingan komprehensif bagi UMKM obat tradisional spesifik lokal, minyak tawaang, warisan nenek moyang berpuluh tahun yang belum maksimal tersentuh, dengan berkolaborasi dengan PT Kimia Farma dan pemerintah setempat, dengan mendampingi sejak proses perizinan, pembangunan fasilitas produksi khusus, penyediaan penanggung jawab produksi hingga dapat memperoleh registrasi produk sebagai langkah nyata mengatasi kendala UMKM untuk berkembang dan berdaya saing. Balai Besar POM di Manado juga mendorong ekspansi pemasaran melalui akselerasi peningkatan daya saing UMKM pangan olahan spesifik lokal menuju go ekspor, berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor terkait, sehingga 4 UMKM telah menembus pasar global dari 37 UMKM yang telah didampingi sejak tahun 2020. Jadi silahkan mengunjungi website Badan POM. Semuanya informasi terkait dengan obat dan makanan bisa diperoleh dari situ. Karena sekarang kan memang sudah zaman digital ya. Jadi baik. Mungkin Bu closing statement untuk malam hari ini. Ya. Masyarakat semua, terutama yang hadir pada malam hari ini, kami mengajak ya, marilah menjadi konsumen yang cerdas. Menjadi konsumen yang cerdas itu perhatikan sebelum mengkonsumsi suatu produk, ada slogan kami lagi yaitu cek klik. Cek klik ya, lakukan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kadaluarsa sebelum mengkonsumsi suatu produk. Jadi kami mengajak mari menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari konsumsi produk-produk yang tidak aman ya untuk kesehatan. Lakukan cek klik. Baik. Jadi jangan lupa, bukan kata orang, pastikan. Pastikan kata BPOM. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi Bu, malam hari ini mungkin ada berapa Mbak Nit? 3 ya.
ada 3 gimmick yang akan kami bagikan pada malam hari ini. Oke, mungkin gimmick yang pertama, mungkin di sini, di pengunjung Mantos 3, Atrium Mantos 3, siapa yang telah follow Instagram Balai Besar POM di Manado? Kita, kita se-follow. Kalau follow berarti dapat hadiah dong. Ya, Oh, toh, ini mesti cepat. Oh, dicek. IG kan? IG. Mengikuti. BPOM RI udah kita follow. Bapak belum? Sudah? Cuma begitu? Cuma follow? Oke, Oke. Oke, selanjutnya para pengunjung yang ada di sini, nggak jadi. satu satu. slogan BPOM. Kita mau jawab. Jangan dengarkan kata orang, dengarkan kata BPOM. Ya. Mari. Ibu Dir, tolong maju Ibu Dir. Oke, ini DP bagus kalau DP audiens tinggal sadiki, orang semua yang mau dapat. Kemudian ada satu lagi tadi. Apa tuh? Sudah ya? Iya, so tiga dengan kita. Oh iya, sudah. Oke, Sudah berarti. yang macam-macam. Sudah. Ini mesti ada karung di belakang situ karena tapi hadiah banyak sekali hari ini. Oke, besok masih ada lebih begini. Oke, makasih banyak. Foto dulu.